Tersebut Datuk Laksmana, Satria Raja di Laut. Tersebut Datuk Laksmana, Satria Raja di Laut. Datuk Laksmana, Raja di Laut, di Bukit Batu tempat tahtanya. Datuk Laksmana, Satria Sakti, sepantun payung tuah negeri. Datuk Laksmana, Satria Sakti, sepantun payung tuah negeri. Tersebut Datuk Laksmana, Satria Raja di Laut. Tersebut Datuk Laksmana, Satria Raja di Laut. Lautnya sakti, rantau bertuang, berlubuk ikan. Pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 di Gedung Citra Waspada Polres Dumai dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak AKBP Arifin, Kababin Opsional Polda Riau serta tim. Yang kami hormati Wakapolres Dumai. Yang kami hormati para kasat Kapolsek jajaran Polres Dumai, serta para Kadetimas, para Babin Kamtimas, petugas Polmas jajaran Polres Dumai, serta seluruh undangan. Hulubalang bagi berperang, Panglima Tuan Muhammad. Selamat datang Cekal Tuan serta undangan kami banggakan. Kiranya pertemuan ini diberkahi Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hakim, saudaranya Bapak Kapolda dan undangan kedua ini, saudaranya Bapak Kapolres yang akan membuka kegiatan ini, cuma beliau ada kegiatan di kota di Kota Kami. Yang kami hormati Bapak Kapolres
Dumai untuk serah tanggal dari Napol. Tidak banyak mungkin dari kami sebagai pemuda. Sekali kami bersama terima kasih atas kehadiran Bapak. Mudah-mudahan pada Bapak dan tim memberikan pencerahan pada kami yang ada di rumah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya, sambutan dan paparan oleh Kabaro Opsnal Polda Riau pada Bapak AKBP Arifin, disilakan. Mohon izin saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakapolres Dumai, yang saya hormati Kasat Dimas Dumai, yang saya hormati rekan-rekan para Kapolsek yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati ini Mama Ali Ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, seterusnya rekan-rekan kita dari pimpinan Dimas yang hadir pada pagi hari ini. Dan pagi ini sebetulnya Dimas Polda Riau yang mau hadir, tetapi kata Waka tadi kebetulan beliau ada acara juga di Polda, saya yang ditulis di sini. Mungkin bapak-bapak sudah ada yang kenal dengan saya sebagian, mungkin yang belum. Jadi saya sebagai jabatan saya pagi ini kalau bapak lihat adalah Kabak Opsnal di Dimas Polda Riau, yang mana oleh-oleh yang saya bawa ke rumah ini adalah mengenai FPD, itu daerah konflik di wilayah masing-masing. Besok pagi saya akan berada di daerah Rohim. Kenapa demikian? Beberapa kegiatan yang saya laksanakan di Tembilahan, di Rengat, Pelalawan, Wansing, Kampar, dengan Tohun. Itu yang kami dahulukan kemarin. Kenapa di wilayah itu memang agak rawan sedikit. Kita berbicara di sini daerah rawan, termasuk rumah rawan. Tapi walaupun demikian, yang saya teliti selama ini, kenapa saya sudah lebih kurang di Polda Riau ini 18 tahun sudah teliti. Dan saya komiti intel dengan reserse sekarang ditaruh di Dimas. Kalau karir berjalan saya itu komiti intel dengan reserse. Dan terjadi di wilayah manapun, termasuk di Kampar kemarin Bapak dengar, saya turun antara Rohul, daerah yang bermasalah di desa itu. Sebetulnya kalau kita sikapi bersama, itu nggak boleh kita permasalahkan. Masih Riau kok, masih Republik Indonesia kok secara besarnya. Tetapi karena rebutan wilayah dengan suara pemilihan gubernur, itu ditarik menarik Kampar dengan Bogor. Ini bahasa saya. Kalau yang belum tahu dengan saya nama saya sudah bagus, pendek, Arifin, orang yang arif dan bijaksana, anak Indonesia bukan anak India. Nama saya pendek singkat. Di pagi ini kita berjumpa dengan bapak-bapak, alhamdulillah sehat semua. Mudah-mudahan yang kita berikan ini oleh-oleh mudah-mudahan bisa kita laksanakan di lapangan. Kenapa demikian, Pak? Siapa lagi menjaga kampung kita ini kalau nggak kita sendiri? Aman itu mahal, Pak, tapi lebih mahal kalau nggak aman. Terbakar dengan kita. Dan pagi ini saya memberikan wajangan atau suatu oleh-oleh. Bukan saya orang pintar, enggak, orang ahli enggak. Cuma bahasa saya, kalau Bapak lupa, saya ingatkan. Kalau Bapak tertinggal, saya ingatkan. Kalau Bapak tertidur, saya bangunkan. Itu bahasanya, saling mengingatkan. Ibarat sosial, saling asih, saling asuh. Muka belakang tajam. Kalau kami ada kekurangan, Bapak tambah nanti. Kalau Bapak lupa, kami ingatkan sekarang.
Ini sampaikan pandangan. Pandangan yang kami sampaikan ini nanti sampaikan pemahaman. Apa pemahaman masalahnya? Pandangnya apa? Masalahnya apa? Yang terjadi di wilayah Bapak masing-masing. Termasuk rekan-rekan kita, Babinkan Timas harus menyikapi. Yang ketiga, antisipasi gejolak sosial yang harus kita antisipasi, Pak. Ini tidak cukup polisi aja, tidak cukup Kapolsek aja. Termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat mengalami kasus tersebut. Jadi saya dulu kali dari Kapolsek itu, Pak, kalau saya masuk suatu daerah 100 kejadian, setahun saya itu tinggal 50. 2 tahun saya di sana bisa 0 kejadian. Kenapa? Keberhasilan Polri itu atau polisi itu meniadakan tindak pidana di wilayah masing-masing. Itu keberhasilan pertama. Keberhasilan kedua, terjadi masalah tapi bisa menangani, bisa menangkap pelaku, bisa memproses sampai ke lembaga. Ini keberhasilan kedua Polri. Jadi ini adalah bantuan dari alunan masyarakat. Kepala dingin, hati senang. Baru masalah selesai. Jangan istilahnya kita ada pro dengan kontra. Coba yang memutuskan. Benarkan yang salah, salah. Yang benar katakan benar. Itu solusinya. Tujuannya adalah tujuannya adalah cegah terjadi gejolak sosial. Ini adalah tugas kita semua. Mencegah terjadinya gejolak sosial. Ibarat api itu kecil, kita padamkan sampai mati baru kita balik. Makanya semboyan orang pemadam kebakaran sebelum mati dia belum pulang. Yang selanjutnya permasalahan di masyarakat. Ada yang terjadi batas padan tanah, batas perusahaan dengan masyarakat, dengan lahan masyarakat. Ini harus kita sikapi dengan baik. Yang ketiga, gangguan Kamtimas. Gangguan Kamtimas. Nah, itu terjadi gangguan Kamtimas kalau terjadi masalah. Yang selanjutnya supaya tidak terjadi, itu yang kita tangkal bersama-sama. Kebersamaan tidak tadi. Jangan dibiarkan. Kalau ada masalah sedikit kita selesaikan cepat. Sama di rumah. Di rumah dengan ibu kalau ada masalah kita selesaikan cepat. Kalau kita biarkan meledak, bisa jadi. Tidak. Jangan. Yang kecil kita selesaikan cepat. Selanjutnya, supaya tidak terjadi kita dicegah, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Terciptanya Kamtimas yang kondusif. Kalau sudah kita tangani semuanya dengan baik, para Kapolsek terciptanya kurang lebih mobil daerah 18 tahun antara lain. Dan saya meneliti sekarang masyarakat dengan masyarakat. Kalau juga mudah jadi antara pada mungkin bapak-bapak. Yang kedua masyarakat dengan perusahaan sebagian. Mungkin yang karena sudah berkembang, tanah ini makin lama makin mahal. Tanah tidak akan bertambah, penduduk akan bertambah. Perusahaan dengan perusahaan. Ini yang bahaya, Pak. Perusahaan dengan perusahaan tadi. Kenapa? Sekarang rumah ini sudah kembang. Riau ini sudah kembang. Perusahaan dengan perusahaan. Yang B-nya batas wilayah. Nah, kemarin dengar Bapak. Desa dengan desa aja bisa berkelahi. Terus kecamatan dengan kecamatan aja membentuk kita bisa berkelahi. Ini yang antisipasi kita. Yang selanjutnya kabupaten antara kabupaten. Nah, yang kecemburuan sosial dan kesenjangan negara republik. Sedangkan orang luar negeri aja di sini kita layan. Kita layan. Kenapa? Orang Jambi ke, orang Riau ke Jambi, orang Riau. Dia sudah 1 tahun di sini punya KTP di sini. Dari Medan atau dari Padang. Itu adalah warga kita. Tapi dia nggak punya KTP dan segalanya minggu pula di sini. Itu pendatang ilegal. Makanya saya orang Pariaman, Pak, kalau merasa orang pasar besar itu, saya tanya, bapak-bapak kampung di mana? Pariaman, Pak, ada punya KTP kan baru? Ada, mana?
Yang nggak punya KTP, kasih di bapak-bapak penantang ilegal. Kalau satu kampung dengan saya, uruslah tersebut. Bapak mau jadi penduduk sini, urus KTP, baru minta hak bapak. Ini hak bapak aja minta, KTP nggak ada. Ya pulang kampung saya bilang. Ya suruh pulang kampung, balik kanan. Ya kan? Jelas. Jadi kita suruh kita jalan. Kita seluruh suku kita tampung. Terkecuali agama ISIS sekarang itu tidak kita tampung. Jangan ditolak seluruh Indonesia, seluruh dunia menolak. Yang keempat, konflik keyakinan agama masyarakat dengan mayoritasnya. Nah, ini agama apa? Ada Kristen, ada Islam, ada Protestan. Agama yang diakui oleh negara kita akui, tapi saling menghormati. Kita bertetangga aja saling menghormati, saling menghargai. Kalau tetangga satu gigi, ya tim kita kecilkan. Ya, ada Pak. Di tempat saya ada. Seenaknya aja dia bikin pagar dan segalanya. Kalau kami di polisi ini ada targetnya Pak. Apa targetnya? Kalau saya ini pemimpin jangka pendek. Kalau Pak Kasat Dimas ini pemimpin jangka sedang. Dia dari sederhana nih Pak, sifatnya. Kalau Pak ini pemimpin jangka panjang. Dia calon jenderal Pak. Saya enggak. Saya ini aja udah pensiun besok lagi di sana. Buka rumah makan Haji Arifin. Ya kan? Bapak makan sekali pertama di sana pre. Makan yang kedua bayar. Jangan pre lagi. Jadi makan yang pertama tadi saya masukkan 5.000. 5 kali Bapak makan yang pertama tadi sudah bayar jadi. Nah, tahu apa itu? Rasanya mau makan. Ya kan? Makan yang pertama pre. Yang kedua Bapak bayar. Tapi kalau kayak kenanya 30, 35 saya pikir. Yang kemarin kan saya masukkan ini. Adalah kejahatan, gejolak. Dengan adanya kejahatan terjadi yang tadi. Bahasa saya itu kalau ada pergeseran ada banyak. Ada kegiatan pasti ada yang kita. Terjadi gejolak sosial. Acara selanjutnya dan paparan oleh Bapak Ustaz. Libatkan masyarakat. Yang mana ide-ide yang saya bawa ke masyarakat ini adalah mengenai FPD di daerah konkret. Kalau otaknya itu mereka, makanya masyarakat diletakkan disatukan. Makanya Babinkan Dimas, Anda bagaimana menyatukan masyarakat tadi? Contohnya terjadi masalah agama, kan ada FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama yang kita undang, ya kan? Nah, ini yang harus kita sikapi. Selanjutnya lihat masyarakat. Nah, lihat masyarakat ini apa yang terjadi di masyarakat tadi. Petugas dan tokoh masyarakat, tokoh adat harus mengerti dari mana posisi masuk. Jangan masuk di jendela, nanti kata orang rampok. Masuk di pintu besar. Kayak saja tadi masuk saya di depan, masuk ke ruang wakil, Kapolres masuk ke sini. Tidak masuk dari belakang. Ini yang harus kita sikapi. Yang harus kita lihat lagi saling beda pendapat. Ini yang harus kita satukan. Tugas aparat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama menyatukan prinsip tadi. Jangan jadi kalau bahasa kampung saya itu ada mimi mama, ada mimi ngana. Kalau mimi mama amanah kali. Kalau mimi ngana ada kacau kali. Tidak mau mengalah. Nah, ini bahasanya Pak. Kalau salah satu tidak mau mengalah, terjadilah bentrok. Kita harus ada yang ngalah. Mundur selangkah untuk maju sebentar. Kadang-kadang nggak bertahan, sudah salah nggak mau pulang. Kayak saya sekarang AKBP, yang menyarankan beliau ini sebenarnya Pak. Nah, beliau ini komandan, ini begini, akhirnya begini, setahu saya benar. Karena saya menjaga pangkat saya, oh kamu pintar pula dari saya, nggak boleh. Kalau memang benar kita. Yang selanjutnya ingin menang sendiri. Ini manusia yang harus kita atur. Kita jemaah.
Bahasa Babin Kamtipmas itu, bahasa Bimas itu ada desa Pandawan, ada desa Sintuhan, ada desa Binaan. Kalau desa Pantauan kita sebulan sekali aja cuma tengok. Kalau Sintuhan seminggu sekali. Kalau Binaan setiap saat kita di sana. Kenapa? Itu daerah rawan. Rawan satu terjadi gangguan Kamtipmas. Kalau terjadi gangguan Kamtipmas, jangan kita mencari duit. Tidur aja gak enak, makan aja gak bisa. Kapan kita itu? Gak akan bisa. Ini saya sarankan sama bapak-bapak dan Babin Kamtipmas, ada permasalahan ini. Langkah-langkah yang bapak ambil nanti ini boleh para Babin Kamtipmas boleh jawab nanti. Langkah Anda ambil di lapangan, lakukan pemetaan suku agama. Nah, di wilayah Anda itu apa sukunya paling banyak? Apa agamanya paling banyak? Harus Anda ketahui. Itu intel dasar namanya. Kalau saya di Intel dulu, saya harus tahu pemuda. Lakukan koordinasi dengan unsur pimpinan kecamatan lurah. Coba. Babin Kamtipmas, Kapolsek, Anda lakukan ini. Supaya Anda bisa mencermati. Yang ketiga, datakan permasalahan apa? Masalahnya apa yang terjadi? Yang kelima, perhatikan situasi, kondisi yang berbeda pendapat. Yang tadi, kita harus baca situasi. Siapa orangnya? Suku apa dia? Bagaimana kiatnya? Saya di Tembilan itu bandar dengan Bugis dulu Pak, jadi Kapolsek saya ke sana. Insya Allah enak berdialog. Bentuknya dia keras enggak? Dia sama dengan orang Batak, ngomongnya aja keras, hatinya baik. Kalau orang Batak ngomong bentuk perang dia Pak, tapi enggak perang dia. Memang logatnya begitu. Itu logatnya Batak, biasa itu Pak. Jadi logat-logat itu kita harus tahu. Kenapa lakukan pendekatan kepada keluarga yang paling disegani? Siapa datuknya? Siapa tokohnya didekati? Yang ketujuh, buat adu kesepakatan. Kok cepat kali ya? Nah, kesepakatan tadi. Habis Pak, kalau habis saya buka. Nama saya Alam Satyandra. Saya berkedudukan di Kelurahan Kecamatan Kapung, Kecamatan Kapung. Tepatnya Jalan Tanam, RT 54. Awal ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami ingin menanyakan, memang pada akhir-akhir ini di daerah kami banyak sengketa lahan yang istilahnya diperebutkan oleh dua daerah. Nah, termasuk daerah Ronggil, ya, masuk daerah Sungai. Sudah itu masuk juga ke daerah Kecamatan Mandau, yang mana Kabupaten Bengkalis juga ikut masuk ke daerah rumahnya. Nah, untuk ini kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya dan kapan hubungan antara kepala daerah setempat seperti Dumai, Bengkalis, Ronggil itu ke sana untuk menyelesaikan masalah. Saya kira hal ini bisa kita merupakan saran untuk pendapat kami untuk bisa Bapak bawakan ke daerah-daerah yang Bapak ini masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bagus yang harus kita sikapi sebagai aparat. Yang kedua, kita ajukan ke tingkat desa, kabupaten maupun kecamatan untuk menyelesaikannya. Kayaknya di Ruhul kemarin sudah turun dari gubernur sudah turun dari pusat dan Jakarta supaya diselesaikan. Kita diadu domba orang-orang, jangan kita terpancing. Kenapa? Nanti mungkin selesainya baik, kita sudah berkebunuhan, sudah bertengkar, sudah luka-luka, dan ini saya inginkan. Insya Allah, kalau saya begitu. Kenapa? Kalau Bapak tahu, di wilayah saya itu harta pusaka pembelian nenek kita turun kepada Bapak kita. Tembilang perak, pembelian Bapak kita turun sama kita. Tembilang emas, pembelian kita sendiri. Saat sekarang bisa kita jual ke pasar. Tidak perlu tanda tangan yang lain. Jadi dalam masalah perbatasan tadi,
Karena itu wilayah, karena pengembangan wilayah, mari kita sikapi dengan baik. Jangan terjadi huru-hara, jangan terjadi saling sengketa antara kita. Kenapa? Kita satu desa itu mungkin ada bisan kita, ada ipar kita, ada menantu kita. Jadi bahasa saya di polisi sekarang, Pak, kalau saya memarahin anggota itu, saya panggil ke ruang saya. Kenapa? Anggota itu punya menantu ada di belakang, ada jadi polisi juga. Ada anggota itu punya anak sudah jadi polisi. Kita tempelin dekat anaknya ribut, terjadi masalah. Paham? Jadi insya Allah kalau Bapak demikian sebagai orang tua, redam dulu Pak. Bantu Pak Camat dengan Pak Desa. Kita telusuri. Nanti kan ada perwakilan anggota DPR yang porsinya wilayah itu, kita dudukkan dia. Kenapa demikian? Jangan dia menjadi wakil kita nggak bisa menyelesaikan. Makanya Bapak tunjuk pemimpin itu yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan ditunjuk-tunjuk aja. Saya Pak ya, 3 kali menunjuk saya jadi datuk dan mau saya. Sudah keras betul saya tanya. Ibu-ibu, dunsana-dunsana ambo, kakak-kakak ambo ditunjuk dia 2 kali. Lain mau, menurut kataku, mau aku tidak. Kalau enggak, enggak usah. Kenapa? Suatu saat ada masalah si A dengan si B, saya akan mengambil sikap di tengah. Sama zaman-zaman Nabi dulu. Anaknya bukan anak dia, diambil orang lain. Datang Nabi, sekarang saya potong 2 anak ini. Yang nggak punya anak mau dia, nggak nangis-nangis ya. Diam kata-katawa dia. Berarti yang punya anak yang nangis ini dikasihkan yang nggak punya anak. Kira-kira begitu sikap kita. Kita yang arif dan bijaksana. Jangan kita selamat pagi menjelang siang. Mungkin Pak gimana Pak? Mungkin Pak kami tidak cenderung bertanya karena memang sebenarnya ada yang mau kami tanyakan tentang perbatasan, tetapi mungkin lebih cenderung yang menanganinya mungkin bagian eksekutif gitu Pak ya. Dan juga itu sudah sering juga kita berbincangkan. Persekenalan perbatasan itu kita memang tetap melaporkan ke Polsek Pak. Jadi gini Pak, mungkin ada semacam sedikit dalam hidup ini kita Pak memang perlu, mungkin saya nanti Pak cenderung ke apresiasi Pak, tapi apresiasinya nanti belakangan. Jadi dalam hidup kita ini Pak memang perlu kita menjaga nama baik Pak. Dan juga kalau nama kita sudah rusak, yaitu jadi ketepatan saya tadi Pak mengisi daftar hadir. Jadi saya kena 10 telah. Jadi saya menulis daftar hadir sambil saya bercerita berpanjang. Jadi ibu itu mengatakan, oh, ya, jadi kena kita gurunya kan. Jadi yang guru itu dia nggak guru selamanya gitu. Padahal sebenarnya daerah saya itu bukanlah tinggal di Rawapanjang seluruhnya gitu. Tapi tadi kena 10 Pak. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Jadi intisari dari penyampaian Bapak AKBP dari Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih Pak. Sebenarnya kan di dalam konflik ini mungkin kita semua sepakat. Saya tadi mengambil kata-kata yang sakit gigi tadi Pak. Kawan kita sudah sakit gigi, kalau kita pulang membunyikan tip dengan kuat, ya itu jelas salah Pak. Dalam artian saya mengambil intisari daripada penyampaian Bapak itu berarti kita di dalam hidup ini kita butuh kedamaian, itu salah satunya adalah perlu menghargai Pak. Dan selanjutnya kami Pak tentu menyampaikan apresiasi kepada Polri umumnya karena memang dengan program Babin Kamtibmas ini kami sudah banyak. Sebelum itu apresiasi ini kami sampaikan kepada Polri. Kadang-kadang begini Pak, kadang-kadang Bapak Polri juga sudah capek bekerja sama dengan kami Pak di masyarakat. Kadang kami Pak bekerja di sosial bukan yang mendapat apresiasi, tapi kadang-kadang mendapat hujatan lagi Pak. Jadi pada hari ini kami sebagai masyarakat Kota Dumai memberikan apresiasi kepada Polri yang sudah kami rasakan sudah banyak. Contoh lagi di Bapak
kami pimpinan di Pasar Bambang Mora dan Kapolsek kami Pak Afrizal, kami juga sudah sering contoh kemarin Pak ada kopi juga dapat kami masalah SARA juga, tetapi alhamdulillah dengan berkat Bambang Mora juga sebagai dan Bapak Kapolsek juga diperintahkan anggotanya langsung turun ke lapangan. Ada yang bawa senjata lagi kemarin itu, alhamdulillah, mudah-mudahan itu Pak bisa diselesaikan dengan cepat. Jadi kami ya sekali lagi mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan kita di lapangan yang harus kita sikapi, jangan kita sombong pula. Walaupun dikasihnya aspirasi kita tadi, jangan kita sombong, kita tambah daya layan kita, daya tangkap kita bersama-sama dengan masyarakat. Makanya saya bilang, kalau bahasa saya di lapangan, kalau nggak bisa kita ada pepatah yang saya pegang, mulut kamu harimau kamu akan menentang kepala. Kalau nggak bisa kita melihara mulut ini, kita akan retak kepala kita dikeroyok orang. Kalau bisa, kita jadi saudara, jadi pemilih sama orang. Makanya Pak, kalau bahasa saya, kalau boleh saya istilahnya berbiasa, kalau orang salah satu kita tunjuk kamu salah. Kalau kita terjemahkan Pak, dia salah satu, Bapak ini saya 3 salah. Dikali namanya ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan. Kata beliau tadi, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan Bapak bina terus dengan rekan-rekan kami yang ada di sini. Tolong, Polri ini adalah milik masyarakat. Kami ini untuk masyarakat. Jadi semboyan saya adalah di hati Bapak. Bapak adalah selalu di hati. Tidak ada lagi? Kalau nggak saya tutup. Ya nanti Pak Wakam tutup. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia yang tidak punya kesalahan. Kalau yang salah itu Arifin, yang benar adalah Tuhan. Ya, kalau ada salah dan janggal saya menyampaikan, bahasa saya nggak keras, saya mohon maaf. Mana tahu nanti, ya, siap di sini meninggal, Pak Arifin udah meninggal tadi. Yang ngomong keras tadi gitu, ya. Jadi saya mohon maaf dulu. Kalau ada kesimpulan kanannya, alat tongkat turun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك السلام ومنك السلام اليك السلام وفينا ربنا اهلا وسهلا تبارك ربنا على جل يا الله bersyukur panjangkan kekayaan atas segala limpahan rahmat dan nikmat sehingga kami dapat berkumpul di ruang ini. Pertemuan ini pertemuan yang penuh berkah dan daya serta menumbuhkan ya Allah kesadaran dan rasa menjauhkan dalam senang tugas dan menjauhkan ke depan. Allah yang bijaksana ke depan. Allah yang maha pengasih, ampunlah dosa dan kehidupan kami, dosa kepada orang tua bapak kami, dosa pada pemimpin kami, untung dan ditinggal kami pada hidup yang lain. Rabbana al-Fasirun, Rabbana al-Qurban wa'alamin, Rabbana al-Sami'ul Alim, Atubu alaina ya ربنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan silaturahmi. Kiranya Allah dapat meridhoi kita semua. Tiada gading yang tak retak. Kalau ada silap kata dan penyambutan kami yang kurang berkenan, mohon kami dimaafkan. Dengan berakhirnya pertemuan ini, kami mohon untuk seluruh undangan foto bersama. Kami sudah dengan mobil lagi,